Perkenalkan, saya Timotius Suarsito, biasa dipanggil oleh murid-murid saya Kak Toto. Saya ini adalah, kalau boleh dibilang, saya seorang pelukis yang memang mencintai seni lukis dari kecil. Kemudian dalam perkembangan waktunya, saya belajar bertemu dengan seniman-seniman profesional yang ada di Jakarta atau dimanapun tempat yang saya datangi, dan saya belajar banyak dari mereka tentang bagaimana berkesenian dan bagaimana menjadi seorang seniman. Saat ini 20 tahun lebih saya aktif mengajar sebagai pendidik seni untuk anak-anak kebutuhan khusus. Banyak juga yang menyebut saya sebagai seorang talent digger, penggali bakat seni untuk sahabat-sahabat berkebutuhan khusus. Ketika pertama kali saya mengajar di Hadi Prana Art Center sekitar tahun 2001, seperti layaknya sebuah sanggar seni atau tempat berkesenian, maka seorang guru, seorang mentor biasanya dipanggil dengan sebutan Kak gitu ya. Kak Toto, Kak Tole, atau Kak siapapun itu dipanggilnya kakak gitu. Mungkin ini lebih supaya antara murid dan gurunya itu terjalin hubungan yang lebih dekat, tidak terlalu jauh. Misalnya kalau misalnya nyebutnya Bapak atau Mister itu terkesan sangat jauh, tapi ketika itu dipanggil kakak, maka jarak antara guru dan juga murid-murid menjadi lebih dekat, dan kita bisa lebih dengan leluasa untuk berinteraksi, bisa sambil belajar kita juga bercanda, bermain, dan transfer ilmunya jadi lebih smooth, dan anak-anak juga bisa terbangun moodnya dan motivasinya dengan lebih baik. Sumber inspirasi saya sebagai seorang seniman tentulah banyak ya, jadi saya bisa melihat dari kehidupan saya sehari-hari, masa kecil saya, kemudian dari juga misalnya alam atau apapun yang saya lihat ketika dalam perjalanan saya. Tetapi banyak hal juga itu saya dapat, sumber inspirasi itu saya dapat dari murid-murid saya. Murid-murid saya yang berkebutuhan khusus, itu saya lihat bagaimana keunikan mereka, kerja keras mereka, kemudian juga hubungan mereka dengan keluarga, dan ini menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk saya juga melukis dengan tema-tema tersebut, atau kemudian saya juga menulis sebuah buku atau menulis sebuah cerita yang berhubungan dengan potensi-potensi dan pengembangan bakat murid-murid saya yang berkebutuhan khusus. Dan dari sini sumber inspirasi itu sangat banyak dan bisa digali dengan berbagai macam cara dan menghasilkan berbagai macam hasil karya yang sangat bagus, sangat menginspirasi banyak orang. Seperti pada kebanyakan seniman lainnya, ketika belajar saya bermula dari karya-karya yang realis, kemudian mulai bergeser ke impresionis, tapi seiring berjalannya waktu, saat ini saya lebih senang atau saya sedang menekuni itu karya seni abstrak, di mana menurut saya dan bagi saya ini sangat sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan saya sehari-hari, kemudian pola produksi karyanya juga dengan mood harian saya. Jadi sebagai penggali bakat seni murid-murid, saya juga melakukan hal itu ke murid-murid saya. Jadi bagaimana supaya kita bisa berkarya sesuai dengan kemampuan, tetapi juga kita tidak lupa untuk selalu mendapat kebahagiaan, mendapat sesuatu yang mengasihkan ketika kita sedang berkarya. Dan buat saya karya seni abstrak itu mewakili semua dari keinginan saya itu, sehingga ketika berkarya saya bisa dengan lebih santai, mood saya bisa terjaga lebih bagus. Kemudian juga yang menjadi prinsip saya harus bisa lebih bahagia dari sebelum saya melukis. Jadi ketika selesai melukis, itu
value-nya adalah saya bisa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah 3 tahun saya mengajar di Hadi Prana Art Center, terbersit di pikiran saya untuk bagaimana saya memasuki ke tahap selanjutnya, ke suatu tempat yang di luar zona nyaman saya sebagai pengajar di Hadi Prana. Karena setelah mengajar di Hadi Prana, saya merasakan bahwa ini tempat yang asik, tempat yang enak buat saya bekerja sebagai seorang seniman. Tapi setelah itu saya terpanggil lagi untuk mencoba sesuatu yang di luar zona nyaman saya, yaitu apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain yang jauh lebih menantang, yang di luar dari kebiasaan yang sudah nyaman ini gitu. Ngobrol sana sini dengan beberapa teman, dengan beberapa senior di Hadi Prana, dengan Pak Yohanes, dengan Pak WY gitu ya. Kita saling cerita dan akhirnya dari situ timbul keinginan untuk saya mengajar teman-teman berkebutuhan khusus. Lalu saya adakan riset dan ternyata memang sahabat-sahabat berkebutuhan khusus ini karya seninya dalam tanda kutip ya, saya bisa bilang masih sangat jauh tertinggal karena banyak beberapa hal yang menjadi hambatan mereka, seperti misalnya untuk masuk ke sekolah seni. Banyak hal yang menjadi kendala ketika secara fisik, secara finansial, dan banyak hal lain gitu ya, yang mereka tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah seni tersebut untuk memperdalam seni rupa gitu. Nah, saya mencoba mengisi kekosongan ini dengan bagaimana sebagai seorang seniman saya mentransfer apa yang sudah saya pahami di dunia seni kepada sahabat-sahabat saya yang berkebutuhan khusus. Dan sejak 2004 mulailah saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di Hadi Prana Art Center, dan tentunya dari pengalaman pertama itu memang sangat banyak sesuatu yang mengagetkan lah buat saya. Jadi banyak cerita, banyak hal yang akhirnya justru menantang saya untuk bisa mendalami ini lebih jauh lagi. Sampai sekarang sudah 20 tahun lebih saya menemani sahabat-sahabat saya menjadi mentor sahabat saya berkebutuhan khusus, dan saya sangat senang berada di posisi seperti itu karena saya bisa berbagi apa ilmu yang saya punya, berbagi pengetahuan yang saya punya untuk sahabat-sahabat saya berkebutuhan khusus. Dan yang penting lagi, saya juga bisa mulai memberanikan diri untuk membela hak-hak mereka sebagai seorang seniman, supaya mereka bisa diterima di berbagai tempat, diberi kesempatan untuk menampilkan karya-karya mereka, diberi ruang untuk menjadi inspirator bagi siapapun seniman yang lainnya. Jadi bagi saya tuh Hadi Prana Art Center itu mungkin jawaban doa saya ya, karena Hadi Prana Art Center buka itu nggak lama buka, dari tahun 98, kemudian 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian saya sudah bisa bergabung di sini. Jadi buat saya itu mungkin suatu kebetulan yang indah, karena sebelumnya saya bekerja di bidang yang lain, tetapi ketika saya mau meninggalkan itu semua dan menjadi seorang seniman dan juga pengajar seni, Hadi Prana membuka diri untuk menerima saya. Dan bagi saya Hadi Prana ini menjadi sumber inspirasi, juga harusnya bisa menjadi contoh bagi banyak orang bagaimana sebuah sanggar seni atau ruang seni menjadi inklusif gitu ya. Inklusif itu dalam artian bahwa kita menerima siapapun di sini dengan latar belakang apapun, dengan motivasi apapun, untuk bersama-sama belajar seni rupa, lalu belajar bersama ahli-ahlinya gitu ya, dengan mentor-mentor yang ada. Untuk menjadi apa? Ya untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjadi memperkuat imajinasi, memperkuat kreativitas mereka melalui seni. Dan Hadi Prana menerima begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan memberi dukungan juga kepada mereka dengan mengadakan pameran-pameran, memberikan kesempatan mereka untuk tampil di ruang publik dengan dukungan yang luar biasa tentunya dari Hadi Prana. Ini yang
buat saya sangat menarik dan sangat bersyukur berada di Hadiprana, karena Hadiprana bisa menjadi contoh bagi tempat lain yang menyediakan diri untuk menjadi sebuah tempat yang mempunyai sifat inklusif dan menerima keberagaman. Visi saya sebenarnya sederhana begitu. Saya ingin melihat bahwa kita semua, seluruh dunia, tapi mulai dari bangsa Indonesia ini bisa menerima seni dengan lebih inklusif gitu ya, dengan lebih beragam. Beragam itu ya dari dengan banyak pola, corak, kemudian juga asal senimannya. Jadi nggak yang diterima tuh nggak hanya seniman-seniman yang mungkin mendapat penghargaan atau sekolah tinggi, tapi juga dari kalangan-kalangan seni sebagai orang yang memang untuk hobi, untuk stress release, untuk healing, bahkan untuk terapi, itu juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa tampil, bisa dikenal publik, dan bisa menginspirasi banyak orang gitu. Karena justru karya-karya yang kalau saya bilang ini karya-karya outsider ya, yang ada di Hadiprana dari berbagai macam latar belakang, itu sering kali menjadi sebuah karya seni yang orang bilang mungkin jadi lebih modern gitu ya, tidak membosankan dan juga mempunyai temuan-temuan baru. Dan visi saya sih seperti itu. Jadi semua ini kita belajar bersama-sama, bisa menerima karya seni, bisa menerima senimannya dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Ya, sebagai pendidik tentu kita terbiasa dengan mengajar, dan langkah-langkah ketika saya membangun sesuatu untuk mencapai sebuah visi gitu dengan misi-misi saya, bahwa yang utama bagi saya adalah bagaimana saya mengedukasi publik gitu ya, mengedukasi orang banyak. Tapi saya bermula dari komunitas-komunitas kecil yang saya bangun. Jadi dari murid-murid saya yang berkebutuhan khusus, bagaimana saya bisa mengedukasi bukan hanya murid-murid saya, tetapi orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana kita sebaiknya menerima kehadiran sebuah karya seni dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dan itu memang tugas saya sebagai pendidik dan pengajar. Jadi mengedukasi banyak orang, membuat ajaran-ajaran, lalu dalam tanda kutip itu bisa menjadi sebuah doktrin mungkin yang dari kelompok kecil kemudian berkembang ke lebih luas, yang pada akhirnya ajaran-ajaran saya, kemudian pengetahuan-pengetahuan saya yang saya sampaikan itu bisa diterima publik, dan publik semakin mengerti tentang bagaimana seharusnya kita bisa mengapresiasi seni dengan lebih baik. Ya, di karya-karya terakhir saya, abstrak ekspresionis saya mengangkat tema dengan tulisan The Golden Nexus. Jadi Nexus itu adalah sebuah pusat simpul. Sebuah pusat simpul, nah saya kasih nama ini Golden Nexus, jadi pusat simpul yang berupa bulatan atau bola emas. Nah itu terinspirasi dari murid-murid saya juga, tentang bagaimana ini pikiran-pikiran mereka yang anak-anak autis atau dengan sindromnya yang lain begitu, secara neuro, secara otak, secara perilaku itu simpang siur ya, seperti kehidupan itu juga. Jadi di mereka juga simpang siurnya kehidupan seperti kita alami, simpang siur kehidupan, kita nggak bisa kontrol dan segala macam, tetapi selalu ada simpul, selalu ada pusat yang menyatukan sebagai sumber inspirasi. Dan itu bisa siapa saja, bisa diri kita, bisa orang lain, bisa orang di sekitar kita, bisa juga dari perilaku binatang atau juga tanaman dan segala macam. Jadi semua di kehidupan ini yang kelihatannya sepertinya sangat chaos, sebenarnya kalau kita mau merenung, kita mau mencari tahu, kita mau melihat lebih jelas, di setiap chaos itu pasti ada satu titik yang namanya The Golden Nexus gitu, pusat simpul emas yang ini bisa menjadi inspirasi buat kehidupan kita.